Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat senang sekali bisa hadir kembali di sini. Terima kasih untuk Pak Bersitariga dan Ibu, Pak Samuel dan Ibu, dan seluruh pengurus gereja GB Sukacita untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya, nama saya Irwan Siregar. Saya ada di sini bersama dengan istri saya. Kami dari Jakarta dan kami mengelola satu sekolah pemuritan di Jakarta yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Sekolah pemuritan bukan sekolah Alkitab. Mungkin Bapak Ibu bingung apa itu bedanya sekolah Alkitab dan sekolah pemuritan. Sama-sama mengacu kepada Alkitab. Hanya saja kalau sekolah Alkitab itu seringkali kita baca buku-buku tentang Alkitab. Tapi kalau sekolah pemuritan kita hanya baca satu buku yaitu Alkitab. Dan kita belajar bagaimana melakukan apa yang tertulis di Alkitab. Jadi itu perbedaannya. Nah, saya pada pagi hari ini akan meneruskan apa yang sudah dibahas selama 1 bulan ini mengenai berkat dalam Kristus. Tetapi pada hari ini khususnya saya ingin mengerucut kepada subtopik untuk membahas mengenai keuangan. Karena saya pikir ini penting sekali untuk kita membahas mengenai keuangan, khususnya prinsip-prinsip keuangan yang diajarkan kepada kita oleh Alkitab. Nah, ini sangat penting sekali oleh karena sekarang ini saya melihat ada begitu banyak orang yang bergumul dalam masalah keuangan. Bergumul, memiliki masalah yang sesungguhnya sebenarnya kalau kita belajar dari Alkitab, hal itu sesungguhnya bisa dicegah. Dan kalaupun Anda sekarang bergumul dalam masalah keuangan, jangan khawatir karena selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tetapi saya tidak memungkiri bahwa sekarang ini ada banyak orang terlibat di dalam hal-hal yang seharusnya mereka tidak terlibat. Banyak orang terlibat di dalam hutang. Banyak orang terlibat di dalam investasi keuangan yang mana setelah beberapa saat mereka mendapati diri mereka kehilangan sebagian dari investasinya atau seluruhnya. Karena mereka merasa merasa tanda kutip ditipu atau diakali apapun itu namanya. Atau mungkin juga Anda mengalami pergumulan dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Nah, untuk itu saya rasa kita perlu membahas Alkitab. Khususnya mengenai keuangan, apa yang Alkitab ajarkan. Karena di Alkitab ada lebih banyak ayat yang berbicara mengenai keuangan daripada mengenai keselamatan atau surga dan neraka. Nah, nanti Anda akan tahu kenapa itu. Ya, jadi ada baiknya kita membahasnya. Agar kita tahu bahwa uang itu, kekayaan itu adalah sesuatu yang kita harus pahami cara bekerjanya. Ya. Nah, kita adalah umat Tuhan yang telah diberkati. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Katakan amin kalau Anda percaya itu. Nah, kalau Anda bicara mengenai diberkati, kita bisa mundur ke belakang sampai kitab Kejadian, di mana pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberkati mereka. Lalu kalau Anda baca terus ke kitab Kejadian 9 ayat 1, setelah umat manusia dimusnahkan karena dosa, Allah membangkitkan satu ras baru manusia lewat Nuh dan Allah memberkati Nuh dan keluarganya. Lalu kalau Anda baca terus lagi di kitab Kejadian 12, Anda melihat di situ bagaimana Allah memberkati Abraham secara khusus agar dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan kalau Anda baca di kitab Galatia 3 kalau boleh ditayangkan di layar, ayat 7 dan sampai dengan 9. Di situ dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, yaitu Anda dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Anda dan saya diberkati.
Dan itu dikonfirmasi lagi di Efesus 1 ayat 3 yang dikatakan kita telah diberkati dengan segala berkat rohani di alam sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita semua diberkati. Tapi mungkin ada sebagian dari kita berkata, saya nggak merasakannya. Saya masih punya utang. Saya belum punya rumah. Saya belum punya mobil, saya belum punya, semua yang belum punya disebutkan. Karena dia merasa dia belum diberkati dan dia merasa kalau dia diberkati, seharusnya dia mempunyai semua hal-hal itu. Nah saya mau katakan, kalau itu cara berpikirmu, Anda berarti belum mengerti definisi dari berkat. Berkat itu tidak ada hubungannya dengan benda. Berkat itu adalah sesuatu yang diucapkan atas seseorang oleh Tuhan Allah. Jadi berkat itu adalah perkenanannya yang diucapkan atas orang-orang yang dia kasihi. Itu arti daripada berkat. Jadi berkat itu kalau saya diberkati berarti saya memiliki perkenanan Tuhan. Nah kita perlu mengerti hal ini dan kita perlu meresponnya dengan mempercayainya dan menyikapinya dengan benar. Anda bisa tanya istri saya di sini, hampir setiap hari saya memperkatakan kepada diri saya diberkati oleh Tuhan. Hampir setiap hari saya memperkatakan kepada saya dan istri saya, kita berdua diberkati oleh Tuhan. Saya memperkatakan itu bukan untuk membuktikan bahwa saya diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya memperkatakan itu karena saya tahu saya sudah diberkati oleh Tuhan. Nggak ada hubungannya dengan benda. Dan Alkitab berkata, hidup atau mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan menikmati buahnya. Jadi kita perlu belajar memperkatakan atas diri kita apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Banyak sekali orang Kristen yang lupa melakukan hal itu. Mereka pikir itu legalisme. Itu bukan legalisme. Dengan Anda memperkatakannya, Anda tidak membuat dirimu berkenan di hadapan Tuhan. Anda sudah berkenan karena dia telah mengucapkannya. Anda hanya mengakuinya dan menerima dan mengakuinya. Itu membuat Anda akan menjalani hidupmu dengan berbeda. Ingat, kita sedang bicara mengenai keuangan. Nanti Anda akan melihat keterkaitannya. Jadi kita harus mempelajari itu, memperkatakan atas diri kita. Nah, karena kita sudah diberkati, Allah telah mengucapkan berkatnya atas kita, itu tidak otomatis berarti kita mengalami berkatnya. Enggak otomatis. Karena apa? Karena berkat itu adalah apa yang Allah ucapkan atas diri kita, perkenanannya, dan di dalam perkenanannya itu ada pemberdayaan. Kalau Anda ingin menikmati berkat keuangan, ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Yang Alkitab ajarkan. Jadi jangan kita membaca ayat, ayat berkata kita sudah diberkati Tuhan. Ya tetapi Anda melihat itu sekarang termanifestasi apa tidak di dalam kehidupanmu. Karena Anda harus menyikapinya, meresponinya. Karena berkat itu adalah ucapan Tuhan atas diri kita, perkenanannya dan pemberdayaannya. Dan kita harus meresponinya, bekerja sama dengan berkat itu agar kita melihatnya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kalau itu masalah keuangan, apa yang Alkitab ajarkan agar kita mengalami berkat keuangan dalam hidup kita? Alkitab ajarkan di Ulangan 8, kalau boleh ditayangkan, ayat 18, di situ dikatakan bahwa haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kuasa, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Setiap dari kita memiliki kuasa, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karena Tuhan telah mengucapkan berkatnya atas kita. Setiap kita memiliki pemberdayaan itu, empowerment. Nah sekarang kita harus menggunakan empowerment itu. Nah menurut Alkitab, agar kita berkat yang telah diucapkan atas diri kita dan kita bisa melihatnya menjadi kenyataan dalam bentuk keuangan, apa yang kita harus lakukan?
Alkitab ajarkan di kitab Ulangan 28 ayat 8 dan 12. Di situ dikatakan, kalau boleh ditayangkan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Anda harus berusaha, bekerja. Coba lihat lagi di Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendarahannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaannya. Kalau Anda ingin mengalami berkat kekayaan dalam hidupmu, Anda harus bekerja. Nggak ada cara lain. Karena cara itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman-Nya. Nah, bekerja di sini tentu ada banyak variannya. Kita bisa bekerja sekuler, berusaha sendiri, bekerja di gereja, bekerja di ministry. Tetapi Anda harus bekerja dan pekerjaan tanganmu itulah yang akan menghasilkan uang. Karena itulah yang diberkati Tuhan dan Anda meresponnya dengan iman. Jadi jangan minta uang kepada Tuhan. Kalau Anda sedang bergumul masalah keuangan, minta pekerjaan. Nah, memang saya tahu di gereja kita seringkali melihat atau mendengar orang bersaksi mengenai mujizat keuangan. Wah, itu orang mengalami pergumulan keuangan. Dan Tuhan menolong lewat mujizatnya. Anda harus tahu ada beda antara mujizat dan berkat. Mujizat itu Tuhan campur tangan pada saat orang mengalami krisis. Berkat adalah kehidupan normal orang Kristen. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berada di tanah Mesir, di padang gurun, mereka hidup dengan mujizat. Karena mereka nggak bisa bekerja. Tapi kalau Anda baca kitab Yosua 5, begitu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, sudah berhenti mana itu jatuh dari langit. Mereka harus bekerja dan tanah itu diberkati Tuhan. Mereka makan dari hasil tanah, bukan mana dari sorga. Jadi artinya mujizat itu penting, kita membutuhkan. Tetapi itu hanya untuk kalau kita sedang menghadapi krisis. Kalau Anda setiap hari butuh mujizat, berarti setiap hari Anda menghadapi krisis. Ya itu gak benar dong, ada sesuatu yang gak benar dengan hidupmu. Ya kan? Nah, jadi ini yang kita harus memperbaiki dalam kehidupan kita. Ya, karena orang Kristen lebih cenderung menginginkan mujizat, bukan berkat. Nah, saya mau katakan kepada Anda, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Dan dengan Anda bekerja dan rajin, karena Anda diberkati, dari situlah Anda akan menghasilkan kekayaan. Pelipat gandaan akan terjadi dengan cara-cara yang Anda akan terheran-heran melihatnya. Tapi dibutuhkan waktu. Dan dunia ini tidak sabar. Dan dunia ini mengajarkan kita untuk tidak sabar. Untuk memiliki segala sesuatu secara instan. Instan noodle, instan coffee, instan sukses, instan. Ya kan, bagaimana mengalami sukses dalam 7 hari. 7 langkah untuk mencapai sukses. Bapak Ibu, Alkitab memberikan jalan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena Tuhan lebih peduli mengenai karaktermu daripada kekayaanmu. Tuhan akan membawamu ke puncak yang tinggi. Setiap dari kita. Tetapi karaktermu yang akan mempertahankanmu di tempat yang tinggi itu. Jangan lupa itu. Jadi jangan kita hanya menginginkan berkat Tuhan, kekayaan, tetapi karakter kita tidak terbentuk untuk bisa mengelolanya. Nah, kita harus mengerti prinsip-prinsip dalam Alkitab yang saya akan bahas sekarang mengenai keuangan. Ada beberapa prinsip yang kita perlu pahami di dalam Alkitab tentang keuangan. Pertama yang kita harus pahami adalah uang itu punya kuasa. Kita buka ayatnya di Matius 6 ayat 24. Matius 26 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
Kata membenci di sini bisa juga kita ganti dengan kata menganggap hina atau meremehkan. Yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Mamon di sini ini bukan iblis Bapak Ibu. Mamon ini adalah kata kuno yang sebenarnya berarti kekayaan, uang dan kekayaan. Jadi ayat ini berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan kedua-duanya Allah dan Mamon punya kuasa. Karena mereka adalah tuan di bumi ini. Nah, ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah dan Mamon sejajar. Ayat ini semata-mata mengatakan Allah punya kuasa di bumi, uang juga punya kuasa di bumi. Tapi Allah bukan hanya punya kuasa di bumi, Allah juga pemilik bumi, jangan lupa. Tapi ayat ini mengatakan bahwa uang pun punya kuasa di bumi. Dari mana kuasanya? Bukan dari Tuhan. Kuasanya datang dari manusia. Kenapa? Karena manusia menggunakan uang untuk berdagang, untuk berusaha. Jadi dia memberikan kuasa itu kepada uang. Nah, Alkitab ini mengajarkan ini dan mengingatkan kita selalu bahwa uang punya kuasa. Kalau Anda tidak mengerti ini, Anda bisa-bisa nanti berada di bawah kuasa uang. Bukan berada di bawah kuasa Allah. Karena dua-duanya punya kuasa. Dan Anda tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Alkitab yang mengajarkannya. Karena kalau Anda harus memilih, Anda akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tidak mungkin kita mengasihi uang dan mengasihi Allah pada saat yang bersamaan. It is impossible. Jadi ayat ini sedang mengajarkan kita. Karena uang punya kuasa, Anda harus belajar mengendalikan uang. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan uang, uang akan mengendalikan Anda. Dan kelihatannya banyak sekali anak-anak Tuhan sekarang ini bergumul dengan masalah keuangan karena mereka tidak bisa mengendalikan uang. Mereka dikendalikan oleh uang. Ini salah satu masalah yang kita harus pahami. Nah, saya tidak mengatakan, oh kalau begitu jangan bekerja aja dong kita. Enggak, justru salah. Manusia diciptakan untuk bekerja. Adam dan Hawa waktu diciptakan di kitab Kejadian 1 ayat 26, dia diciptakan untuk mengurus taman itu. Dia diperintahkan untuk bekerja. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini, dia diciptakan Allah untuk bekerja. Anda ada di dunia untuk bekerja. Jadi ayat ini tidak mengatakan kalau gitu jangan bekerja. Tapi ayat ini mewarning kita, menasehati kita, hati-hati dengan uang. Anda bekerja, Anda menghasilkan uang, tapi jangan lupa uang itu punya kuasa. Kalau kita tidak belajar mengendalikan uang itu akan mengendalikan kita. Kenapa ada banyak terjadi krisis keuangan? Karena kita membiarkan uang mengendalikan kita. Dan kalau Anda perhatikan dunia ini, ekonomi manapun juga, ini ada yang namanya business cycle. Jadi akan terjadi selalu krisis ekonomi. Karena seperti itulah kita menjalankan ekonomi ini. Jadi akan ada nanti masalah di dalam ekonomi yang kalau kita tidak hati-hati akan membuat kita terpuruk, justru menjauh dari Tuhan. Jadi kita harus bisa menangani uang. Bagaimana caranya? Nah, saya akan masuk ke satu bagian yang agak sedikit sensitif. Di sinilah pentingnya persepuluhan. Banyak orang Kristen tidak suka kata persepuluhan. Wah, itu kan hukum Taurat. Itu udah gak berlaku, kita hidup di zaman grace. Itu tidak pernah, sekarang ini kita tidak perlu melakukannya. Tuhan Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat.
Ya kalau Anda punya sikap seperti itu tidak apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada Anda salah. Persepuluhan itu ada sebelum hukum Taurat. Orang yang pertama kali memberikan persepuluhan adalah Abraham. Kitab Kejadian 14 kalau nggak salah. Dan kalau Anda baca di kitab Kejadian di awal kitab Kejadian 5, di situ Habel juga memberikan persembahan buah sulung. Jadi sebenarnya konsep persembahan buah sulung perpuluhan itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Jadi sebenarnya itu tidak benar. Nah, kenapa pentingnya itu persepuluhan? Sebelum nanti saya bahas mengenai kenapa itu masih berlaku sekarang ini. Tapi saya mau kasih tahu Anda dulu, kenapa itu penting. Karena dengan kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, kita mengakui Dia sebagai sumber berkat, sumber keberhasilan kita, sumber dari segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini. Dengan kita datang kepada Dia dengan persepuluhan, kita bukan hanya mengucap syukur dan memuliakan Dia, tetapi kita menempatkan uang itu pada tempatnya. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang masih belum teryakinkan mengenai persepuluhan. Kalau Anda tidak memberikan persepuluhan, Tuhan tetap mengasihimu. Ini gak ada hubungan dengan kasih Tuhan bagimu, tidak ada hubungannya dengan neraka dan sorga. Tapi persepuluhan itu adalah sifat ilahi. Banyak orang tidak tahu bahwa Allah Bapa sendiri, Allah di sorga, Dia itu memberikan perpuluhan dalam bentuk pribadi Yesus. Yesus adalah buah sulung yang Dia korbankan untuk Allah Bapa memperoleh Anda dan saya sebagai anak-anaknya. Jadi persepuluhan itu sifat ilahi. Tidak sama sekali hanya berlaku di bawah hukum Taurat. Dan sebenarnya kalau kita pun menggunakan argumentasi bahwa itu hanya berlaku di bawah zaman hukum Taurat, kenapa yang lain-lainnya Anda juga tidak lakukan? Kenapa yang lain-lainnya Anda bisa menerima seperti tidak membunuh, tidak berzina, itu semua hukum Taurat. Tapi kita semua tidak punya masalah dengan hal itu. Saya punya dugaan, ada banyak serangan terhadap persepuluhan di dalam gereja. Karena tadi ayat Matius 6 tadi. Sehingga banyak anak-anak Tuhan mengalami masalah dalam keuangan mereka. Anda harus bisa mengendalikan uang. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan uang, uang akan mengendalikan Anda. It is a fact, itu adalah kebenaran Alkitabiah. Yang bicara itu adalah Roh Kudus sendiri lewat firman-Nya. Kita tidak perlu berdebat dengan Alkitab. Kalau Anda mau mengalami keberhasilan berkat-berkat keuangan, Anda ikuti apa yang Alkitab ajarkan. Jadi Bapak Ibu, ini menurut saya adalah sesuatu yang kita perlu pahami, mengerti. Ya. Dan saya juga tidak setuju dengan kita mengharuskan orang memberikan perpuluhan. Karena memberi itu tidak pernah dipaksakan. Apapun yang Anda beri di bawah paksaan atau iming-iming, itu bukan pemberian yang diperhitungkan Tuhan karena tidak berdasarkan kasih. Kalau Anda baca 1 Korintus 13, walaupun saya memberikan seluruh hartaku dan badanku dibakar, kalau aku tidak punya kasih, semuanya itu tidak ada manfaatnya bagiku. Jadi motivasi kita tetap kasih. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa memberi itu adalah sifat ilahi. Dan persepuluhan pun itu adalah sifat ilahi. Dan dengan kita melakukan itu, kita menempatkan uang pada tempatnya dan meninggikan Allah, Tuhan Allah kita pada tempatnya sebagai pribadi yang kita hormati, agungkan dan tinggikan. Nah, ada alasan kenapa Alkitab katakan jangan meminjam. Kenapa? Karena dengan kita meminjam, kita tunduk kepada uang. Dan Tuhan tidak ingin anak-anaknya tunduk, dikendalikan, diperdayakan oleh uang.
Nah, apakah berarti saya tidak boleh minjam? Saya nggak berkata begitu. Tetapi kalau kita meminjam uang, kita harus pastikan bahwa kita bisa membayarnya, tahu kapan membayarnya, dan kita punya dasar aset dalam artian kata kekayaan untuk bisa mengembalikannya kalau sampai nanti suatu saat ada satu masalah yang terjadi. Jadi Anda tidak terbelenggu oleh uang. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan itu sedih, sangat sedih melihat anak-anaknya terbelenggu dengan uang, memiliki masalah dalam uang. Karena dia nggak dimerdekakan, dia tidak bisa berkarya secara penuh. Jadi jangan pikir Tuhan tidak peduli. Tetapi masalahnya sekarang kasihan sekali orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak mengerti akan hal ini sehingga mereka tidak melakukannya. Jadi saya mau katakan kepada Anda bahwa Tuhan peduli. Dan dia memberikan cara-cara kepada kita bagaimana kita bisa menangani uang dan mengatasinya kalau kita memiliki masalah dalam keuangan. Ya, jadi saya tidak berkata tidak boleh meminjam, karena saya juga pernah meminjam. Tapi kita harus tahu ya bahwa kita punya kemampuan untuk membayarnya kapan. Jadi ada target, ada sasaran yang kita ingin lakukan. Jadi itu dilakukan untuk sementara saja. Ya. Jadi prinsip pertama, uang itu punya kuasa. Kedua, kita harus tahu prinsip kedua mengenai keuangan. Bahwa kita adalah pengelola dari apa yang kita miliki. Pemilik sesungguhnya dari semua apa yang kita miliki adalah Tuhan itu sendiri. Coba kita bacakan Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semua bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Lalu Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia untuk dikelola. Kita adalah pengelola, steward daripada bumi ini. Jadi kita bukan pemilik. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan kita akan keluar dari bumi ini, meninggalkan bumi ini tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu kita harus memiliki mindset, pola pikir yang tepat bahwa kita bukan pemilik dari apa yang kita punya. Sehingga kalau Tuhan tuntun kita untuk memberi, kita tahu bahwa itu bukan milik kita. Sehingga kita akan memberi dengan mudah. Dan Tuhan ingin kita belajar memberi. Kenapa? Karena Anda dan saya diberkati lewat orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberi kepada kita. Demikian pula Tuhan ingin dia memberkati orang lain lewat kita. Nah, kita nggak bisa menghambat Tuhan. Seandainya Tuhan menuntun saya untuk memberkati satu orang dan saya tidak melakukannya, Tuhan bisa pakai orang lain lagi. Tetapi Tuhan ingin kita yang memberkati orang tertentu. Dia menempatkan hati orang-orang tertentu dalam hidup kita untuk kita memberi kepadanya. Kepada siapa? Saya tidak tahu. Itu tergantung kepada hubunganmu dengan Tuhan dan dia akan menyatakannya kepadamu. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kita adalah pengelola. Apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan kalau kita memiliki mindset, pola pikir seperti itu, kita akan mudah untuk memberi. Tapi kita harus hati-hati, jangan memberi secara emosional juga. Kita harus pastikan itu dari Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan memberi secara emosional, ya, sehingga orang yang menerima apa yang kita berikan kepada dia menjadi bergantung kepada kita. Ya, memberi yang benar adalah memberi yang memberdayakan orang lain. Itulah yang kasih lakukan, bukan membuat orang lain manja dan bergantung kepada kita. Memberi yang benar adalah memberdayakan orang lain, menolong orang lain, memampukan orang lain. Nah, tentu ada pengecualian, orang-orang yang tua, anak yatim piatu, ya itu tentu adalah orang-orang yang kita perlu bantu. Tapi secara umum kita harus tahu bahwa cara kita memberi adalah berdasarkan kasih dan itu dasarnya adalah pemberdayaan. Prinsip yang ketiga, uang punya kuasa untuk mengubah, mempengaruhi kekekalan. Nah, kalau Anda baca di kitab Lukas 16, di situ diberikan satu perumpamaan, Yesus bicara mengenai bendahara yang tidak jujur, ya.
Kisah itu memang sulit dimengerti, tapi inti dari kisah itu adalah si bendahara yang tidak jujur ini selama ini dia mencuri, menipu untuk kepentingan dirinya. Tetapi pada akhirnya waktu dia diberhentikan, dia menjadi sadar bahwa dia harus memikirkan masa depannya. Dan dengan pemikiran yang baru itu, dia mulai mengumpulkan uang untuk mempersiapkan masa depannya. Artinya uangmu, uang saya itu memiliki dampak bisa mengubah kekekalan seseorang. Apakah seseorang akan ke sorga atau ke neraka? Kita dapat mempengaruhinya dengan uang kita. Itu sangat penting sekali. Kalau Anda baca di kitab Roma 10 dikatakan kita perlu memberitakan Injil. Tapi bagaimana kita dapat memberitakan Injil kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana kita mengutus orang kalau kita tidak punya uang untuk mengutus dia? Penginjilan itu butuh uang. KKR itu butuh uang. Gereja itu butuh uang. Ministry itu butuh uang. Dan dengan uang itu kalau kita gunakan dengan tepat, kita dapat mempengaruhi kekekalan seseorang. Itu dampak daripada uang. Bahwa dia punya kuasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, uang adalah alat atau sarana, tools atau means, bukan tujuan akhir. Uang adalah sarana, bukan tujuan akhir. Kita sering terbolak-balik mengenai hal ini. Ya. Sebagai alat atau sarana, uang dapat kita gunakan untuk menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Tapi kita jangan lupa, kita memperlakukan uang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan, sebagai goal. Kalau kita mengerti akan hal itu, bahwa uang adalah sarana, bukan tujuan, dan kita mulai menghidupinya, Tuhan berjanji Dia akan mengirimkan berkat-berkat kepada kita. Ya, seperti di Ulangan 28 ayat 2 berkata bahwa Dia akan memberkati kita dan Dia akan membuat berkat-berkat mengejar kita. Karena kita mengerti bahwa uang itu adalah alat untuk mencapai satu tujuan tertentu, tujuan ilahi dalam hidup kita. Ini penting kalau saya akan kasih satu kisah di kitab kisah para rasul. Kalau kita buka kisah para rasul 28, ini bicara mengenai Rasul Paulus. Rasul Paulus itu rasul yang sangat luar biasa dalam penginjilannya. Dan dia mengalami masalah, dia ditangkap. Ya. Dan karena dia memiliki kewarganegaraan Roma, jadi dia harus dibawa ke Italia untuk diadili di sana. Tetapi waktu dalam perjalanannya ke Italia, ke Roma naik kapal, kapalnya karam. Dan mereka terdampar di Pulau Malta. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita lihat di kitab Kisah Para Rasul 28, Kisah Para Rasul 28 ayat 1. Mereka mendarat di Pulau Malta, lalu kita lompat ke ayat, saya lihat sebentar ya. Nah, kita baca saja ya, ayat kedua. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami, mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Lalu mereka berubah pendapat, wah ini kayaknya bukan penjahat, pembunuh, tetapi malaikat ini. Jadi mereka mulai berubah dengan satu kejadian ini. Lalu di situ kita lihat di bawah, itu ada tidak jauh di ayat 7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius, ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri.
Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Nah, Bapak Ibu, ini dalam perjalanan Rasul Paulus ke Italia. Terdampar di Malta, dia melakukan mujizat menyembuhkan si gubernur ini dan keluarganya. Dia sudah tidak punya apa-apa. Rasul Paulus sudah kehilangan semua hartanya di kapal. Tetapi kalau Anda baca waktu dia tiba di Roma, kalau Anda baca, apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Coba kita baca sebentar, saya cari ayatnya. Di ayat 20, ayat 16 dari kitab Kisah Para Rasul 28. Di situ dikatakan, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Jadi Paulus yang sudah kehilangan hartanya waktu kapal karam sampai di Malta, habis dari Malta dia bisa pergi lagi ke Roma karena ada kapal lagi yang bisa membawa mereka ke Roma. Lalu waktu dia tiba di Roma, Paulus itu bisa tinggal di sebuah rumah yang disewanya. Kita baca sekarang ke 30, ayat 30, Kisah Para Rasul 28. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, bukan dibayar. Dia bayar sendiri Rasul Paulus. Lalu dikatakan ia menerima semua orang yang datang kepadanya, ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus ini pribadi yang mengerti mengenai keuangan. Dia tidak pernah pusing masalah keuangan. Kalau dia tidak punya uang, dia bekerja sebagai pembuat tenda. Kita pernah baca itu di kitab Kisah Para Rasul. Dia memiliki tujuan dalam hidupnya untuk memberitakan Injil. Dia mengerti bahwa uang itu adalah tool. Dan dia tahu bahwa kalau kita fokus kepada tujuan Tuhan atas hidup kita, berkat itu akan mengikut kita. Rasul Paulus bisa menyewa rumah mewah besar, mungkin nggak mewah tapi besar di Roma. Saya membayangkan rumah itu mungkin di samping Mahkamah Agung seperti di Jakarta, di Merdeka Barat, Utara yang mewah, besar rumahnya dan dia bisa menampung orang-orang Yahudi di situ untuk memberitakan Injil. Dari mana dapat duitnya? Waktu di Malta, kalau Anda baca ke atas lagi, Kisah Para Rasul 28, ayat 9, kita mulai dari 8 lah ya. Kisah Para Rasul 28, ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, ayat 10, dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Jadi saya membayangkan begitu Rasul Paulus mendoakan orang-orang ini, mujizat terjadi. Banyak orang-orang di situ termasuk gubernur dan keluarganya membawa berkat-berkat keuangan kepada Rasul Paulus untuk memberkati dia. Poin saya adalah uang itu adalah tools, sarana bukan tujuan. Rasul Paulus mengerti akan hal itu. Begitu dia dapat, dia gunakan itu di Roma untuk menyewa rumah besar. Sehingga dia dapat menggunakan tempat itu untuk mengundang orang-orang Yahudi di Roma untuk bersaksi dan mengajarkan Injil kebenaran. Apa yang terjadi kepada Rasul Paulus akan terjadi kepada Anda dan saya kalau kita mengutamakan tujuan ilahi atas hidup kita. Sehingga Tuhan akan perintahkan berkat-berkat untuk mengejar kita. Itu janjinya. Itu janjinya.
waktu kita membuka sekolah tahun 2017 di Jakarta, saya dengan istri, Tuhan memberikan kepada kita tuntunan untuk buka sekolah di Jakarta. Sekolah Charis Bible College. Orang selalu mengira, kalau berjumpa dengan saya, mereka mengira bahwa sekolah itu didanai oleh kantor pusat Amerika. Sama sekali tidak benar. Saya pada waktu pulang dari Amerika, Tuhan suruh buka sekolah ini, saya nggak tahu dari mana uang akan datang. Saya nggak mengerti. Tapi saya tahu kalau Tuhan panggil Anda dan saya untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga, Dia akan memastikan Anda akan diperlengkapi, khususnya secara keuangan. Jadi apa yang saya dan istri lakukan pada awalnya, ya kita menggunakan apa yang kita miliki. Sedikit yang kami miliki kami gunakan. Tiba-tiba mulailah orang melihat dan memberi. Tambah lama, tambah banyak orang datang memberi. Saya nggak tahu dari mana mereka datang. Dan sekarang setelah 5-6 tahun kita sudah pindah ke gedung yang lebih besar. Kita sekarang mengelola uang jumlah yang cukup banyak. Kita baru saja pulang dari Jawa Tengah, membawa 72 murid sebelum mereka lulus. Kita membawa mereka ke sana untuk menginjili, mission trip, memberkati gereja-gereja. Kita hampir membawa 1 miliar rupiah untuk memberkati mereka. Kita memberikan 1000 buku-buku, kita berikan uang kepada mereka, dan kita akan berangkat lagi bulan Agustus nanti. Kalau Anda fokus kepada tujuan ilahi dalam hidupmu, sorga akan memastikan Anda tidak kekurangan. Karena uang adalah alat, bukan tujuan. Kalau kita buat uang sebagai tujuan, kita sudah dikendalikan oleh uang. Ini sangat penting Bapak Ibu di zaman sekarang ini, di mana kita hidup dengan sosial media yang berusaha membombardir kita mengenai keuangan cara dunia. Kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Karena uang telah ditinggikan, terlalu berlebihan. Sehingga banyak umat Tuhan menderita karena hal itu. Nah, saya mau katakan bahwa memperoleh kekayaan itu adalah kehendak Tuhan bagi Anda dan saya. Itu bukan kehendakmu, itu kehendak Tuhan. Tetapi Dia lebih peduli dengan karaktermu. Karena banyak ayat di kitab Amsal mengatakan, mewanti-wanti kita. Kekayaan yang diperoleh dengan cepat itu membahayakan. Jadi kita harus mengerti akan hal itu. Setia dalam perkara kecil dia akan dipercayakan perkara besar. Nah, saya akan nutup dengan satu perikop dari Alkitab yang mungkin Bapak Ibu belum pernah melihatnya dari konteks yang saya ingin sampaikan. Coba kita buka 2 Korintus 9. Tetapi sebenarnya yang lebih baik Anda membacanya dari versi BIMK. Itu lebih jelas. Tapi saya akan bacakannya dari TB saja dan saya coba menjelaskan kepada Bapak Ibu apa maksudnya. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 7, ini agak panjang tapi penting, jadi mohon bersabar dengan saya. Kita akan baca sampai 14 kalau nggak salah. Ayat 7, hendaklah dari 6. Dari 6 maaf. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Dengan sukacita, Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi perbuatan baik. Ini keinginan Tuhan. Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan sehingga dapat memberi.
berbuat hal-hal yang baik. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran dirimu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Maksudnya membangkitkan syukur oleh karena kami. Jadi mereka ini umat di Korintus memberikan kepada Paulus uang, donasi, berkat untuk dibawa ke orang-orang di Yerusalem, orang-orang kudus. Jadi dikatakan di sini bahwa pemberianmu itu melimpahkan ucapan syukur kepada Allah di ayat 12. Ya, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maksudnya dalam memberi, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan ini. Jadi maksudnya begini, jemaat di Korintus memberikan kepada Paulus berkat uang untuk menolong jemaat orang-orang kudus di Yerusalem. Dengan mereka memberi, itu memuliakan Allah dan menjadi kesaksian bagi banyak orang mengenai jemaat di Korintus. Seringkali kita itu mengira bahwa kalau berdiri di podium, naikkan pujian penyembahan sebagai WL atau singer, atau berkhotbah, atau bersaksi, itu adalah pelayanan yang sejati. Tapi ini bicara mengenai memberi uang, menolong orang-orang kudus, itu memuliakan Allah. Itu juga adalah pelayanan. Dan Allah berkenan dengan hal itu. Jadi orang-orang ini dibicarakan dan diucapkan terima kasih oleh orang-orang lain dan didoakan. Dan mereka justru dengan memberi, mereka membuat orang-orang memuliakan Allah lewat pemberiannya itu. Anda dengan memberi kepada orang lain, Anda membuat orang lain memuliakan Allah. Itu sesungguhnya adalah ibadah juga. Jadi sesungguhnya ada banyak hal tentang keuangan yang Alkitab ajarkan kepada kita yang selama ini kita belum mengerti. Ya, dan saya mau katakan kepada Anda, dunia ini mengajarkan banyak hal yang berbeda dari Alkitab. Kita harus hati-hati dan jangan terjebak di dalamnya. Jalan orang benar itu setapak demi setapak dan tambah lama menjadi terang. Dan saya berdoa Anda menerima apa yang saya bagikan di tempat ini. Dan saya berharap Anda yang mengalami pergumulan masalah keuangan, Anda dimerdekakan dan Anda akan belajar mengelola uang dengan benar menurut Alkitab. Dan Anda akan melihat hidupmu akan berubah. Anda akan dipakai secara luar biasa dengan uangmu sehingga orang-orang akan memuliakan Allah karena uangmu dan pemberianmu. Mari kita bangkit berdiri. Saya tidak kenal Anda masing-masing yang hadir di sini. Tapi kalau ada di antara Anda yang punya pergumulan ini mengenai keuangan, ini adalah saatnya untuk Anda membuka hati dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya aku sudah diberkati. Aku percaya bahwa jalan-Mu adalah jalan yang benar. Cara-Mu adalah cara yang benar. Karena dengan kita mengakui jalannya Dia, caranya Dia, kita memuliakan Dia. Matius 6 tadi katakan, kalau kita mengikuti cara dunia, kita menganggap hina cara-cara Tuhan. Seolah-olah cara dunia itu lebih baik daripada cara Tuhan. Itu tidak benar Bapak Ibu. Itu tidak benar. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dan Dia tidak menambahinya dengan susah payah, kesedihan, dan duka cita. Ingat itu. Dia sangat ingin Anda semua mengalami kemakmuran keuangan. Mari kita tutupkan mata kita.